Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habim TV rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempelajari satu peristiwa yang terjadi zaman Rasulullah SAW yang berkaitan dengan seorang pemuda yang bernama Jahid. Pemuda ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memang kondisinya pada saat itu belum menikah, sehingga pada suatu hari Rasulullah mendatangi sahabatnya ini sambil berkata, "Wahai Jahid, kenapa? Apa alasan yang membuat engkau belum menikah?" Maka Jahid berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah orang miskin, seorang pemuda yang miskin, tidak punya apa-apa. Rupa saya demikian, tidak rupawan dan sebagainya. Mana ada perempuan yang mampu menerima saya sebagai seorang suami." Maka mendengar alasan daripada sahabatnya ini, Rasulullah bersabda, "Datanglah engkau sore hari kepada rumahku." Maka setelah sore hari Jahid menemui Rasulullah, dan ternyata Jahid diberikan satu surat oleh Rasulullah yang untuk dikirim kepada sahabatnya, seorang bangsawan tokoh Ansor pada saat itu. Maka dengan polosnya Jahid bertanya, "Ya Rasulullah, surat apakah ini?" "Ini adalah surat lamaran dariku untukmu. Berikanlah kepada orang yang aku cantumkan alamatnya." Maka disitulah Jahid berangkat. Ketika sampai kepada alamat yang dituju, ternyata dari rumahnya saja sudah tergambar bahwa orang yang dituju dalam surat Rasulullah SAW ini adalah seorang tokoh Ansor yang memiliki kekayaan dan memiliki anak perempuan yang sangat cantik. Disitulah keraguan dalam diri Jahid. Apakah perintah Rasulullah ini benar atau tidaknya? Tapi karena demikian, Jahid tetap melaksanakan apa yang menjadi amanah dari Rasulullah. Dia mendatangi pemilik rumah tersebut yang bernama Sa'id. Maka terjadilah dialog. Jahid menyampaikan kepada Sa'id bahwa ini adalah amanah. Ada surat dari Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Sa'id. Maka ketika dibuka surat tersebut oleh Sa'id, ternyata surat tersebut adalah surat lamaran yang ditujukan perintahnya oleh Rasulullah bahwa putri daripada Sa'id ini yang bernama Zulfah harus menikah dengan sahabat Jahid ini. Sa'id dengan berat hati memanggil anaknya yang bernama Zulfah. Maka datanglah Zulfah, dan kemudian oleh Sa'id disampaikan maksud bahwa ada lamaran dari pemuda yang dihadapannya, yakni pemuda yang bernama Jahid. Seketika setelah mendengar bahwa Zulfah akan dilamar oleh pemuda yang dihadapannya, yang secara rupa dan kedudukan harta tidak punya apa-apa, maka seketika Zulfah langsung menangis sejadi-jadinya, menunjukkan tidak mau dan sangat keberatan harus menerima lamaran dari pemuda tersebut. Namun kemudian Jahid bergumam, wahai Sa'id saudaraku, kaulah ini bukan perintah Rasulullah, saya pun tidak akan berani datang ke sini." Maka seketika mendengar nama Rasulullah sebagai junjungan hati, sebagai contoh tauladan, seorang pemimpin yang ditaati oleh Zulfah, seorang mukminat, maka dia berhenti lantas bertanya, "Kenapa engkau membawa nama Rasulullah SAW?" Maka Jahid menyebutkan bahwa ini lamaran adalah perintah dari Rasulullah. Maka seketika Zulfah yang tadinya menangis langsung berseri-seri, "Kalau ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, saya siap menerima." Di sini sebuah ketaatan yang luar biasa dari seorang pemuda, dan ketaatan yang lebih luar biasa lagi dari seorang perempuan, gadis, anak bangsawan yang memiliki rupawan yang sangat cantik, tapi kemudian siap taslim, siap menerima kepada perintah pernikahan yang dijodohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Maka disitulah Jahid pulang kepada Rasulullah SAW dengan muka yang sangat gembira. Tapi kemudian ketika Jahid ini mempersiapkan diri, membeli peralatan-peralatan untuk ia menikah dengan Zulfah, ia mendengar bahwa Rasulullah akan berangkat ke medan jihad.
ketika ia hendak membeli peralatan, mempersiapkan diri untuk menikah, seketika itu pula ada kabar bahwa umat Islam akan pergi berperang melawan orang-orang kafir. Disitulah Jahid justru memilih kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga pada akhirnya dia lebih memilih ikut berperang dengan Rasulullah. Meskipun secara hukum memiliki rukhsah tidak ikut berperang karena hendak menikah, tapi ia justru mengambil jihad fisabilillah sebagai prioritas hidupnya, sehingga akhirnya Jahid dikabarkan gugur di medan jihad tersebut. Sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah tersenyum setelah mendengar bahwa Jahid yang tadinya mau menikah gugur sebagai syahid di medan perang. Rasulullah bergumam, sungguh Jahid akan berbulan madu dengan bidadari. Seketika itu pula Rasulullah menyampaikan kabar kondisi Jahid kepada Zulfah, maka Zulfah pun mengucapkan innalillah, dan di sisi lain ada kegembiraan tersendiri. Disinilah Rasulullah menyampaikan, wahai Zulfah, sesungguhnya calon suamimu telah berbulan madu dengan bidadari. Maka Zulfah berdoa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kami semoga kami berkumpul di surga. Artinya Zulfah mendapatkan dua pahala. Yang pertama, ia mendapatkan pahala telah taslim kepada perintah meskipun ia sendiri merasa berat. Dan kedua, ia bersabar atas qadarullah yang Allah tetapkan kepada mereka berdua. Di sini berbagai hikmah telah hadir di hadapan mata kita. Yang pertama tentunya hikmah yang tidak boleh terlewat, bahwa pernikahan ini adalah sebuah hukum Islam yang amat terpenting dan strategis. Sampai Rasulullah turun tangan untuk mengurusi urusan pernikahan itu sendiri. Ketika ada kemandegan, ketika ada problematika hambatan, Rasulullah langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalah pernikahan ini. Terus hikmah yang kedua adalah bagaimana justru para pemuda-pemudi kader Rasulullah yang telah menerima hidayah, mereka justru menampilkan ketasliman, ketundukan atas perintah Allah. Mereka mengesampingkan perasaan, mereka mengesampingkan ketakutan-ketakutan, suuzan-suuzan yang mungkin bisa jadi memang mereka terbesit dalam benak mereka ketika menjalani pernikahan. Tapi mereka justru lebih memprioritaskan ini adalah sebuah perintah. Baik itu ketaatan yang dijunjung tinggi oleh seorang pemuda Jahid yang memang dia tidak memprioritaskan harta, tidak memprioritaskan rupawan, tapi justru yang ia prioritaskan dalam pernikahan adalah sebuah ketasliman. Terus yang kedua, yang lebih luar biasa, ini ketasliman yang dimiliki oleh perempuan, di mana di tengah-tengah kita lihat bagaimana perempuan hari ini kebanyakan mereka memandang seseorang lewat fisik, lewat materi, tapi justru Zulfah binti Sa'id ini menunjukkan bahwa calon pemimpin yang harus pertama diterima adalah rasa tanggung jawab, adalah orang yang sama-sama taslim dalam beribadah kepada Allah. Karena Zulfah binti Sa'id yakin bahwa ketika dikumpulkan atas perintah Allah, diikat dengan tali perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah ikatan sejati dengan seorang suami. Tidak terikat hanya dengan cinta rupa, tidak hanya terikat dengan harta, dengan rupa, ataupun dengan keturunan, tapi jelas terikat dengan agama. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahwa prioritas pernikahan adalah yang pertama dilihat adalah agama. Apakah visi dan misi tujuannya sama atau tidak? Apakah ia menikah atas dasar tunduk kepada Allah atau tidak? Ini yang menjadi prinsip yang ditangkap oleh Zulfah binti Sa'id. Meskipun pada akhirnya Allah memberikan takdir yang berbeda kepada mereka, di mana justru Jahid ini menikah dengan bidadari, berbulan madu dengan bidadari, dan Zulfah pun diberikan jodoh yang lebih baik daripada Jahid itu sendiri. Demikian berbagai hikmah yang mungkin insya Allah akan disampaikan dalam bentuk podcast dan video-video yang lainnya. Mudah-mudahan dengan cerita ini menjadi landasan bagi kita untuk bisa mempelajari, mengambil ibrah pelajaran bahwa pernikahan adalah satu ibadah yang harus kita laksanakan dan sukseskan bersama. Demikian, nastagfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.